Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caesar Adityansa dari kelas 03 TPLP 006. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamik routing atau BGP. Pengertian routing BGP, atau Border Gateway Protocol adalah sebuah protokol routing inter autonomous system dan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan di ISP besar atau Telkomsel ataupun perbankan. Fungsi utama sistem BGP adalah untuk bertukar informasi network yang dapat digunakan reachability oleh sistem BGP lain. Dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat table routing secara otomatis dengan menggunakan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Konsep dasar routing dinamik, yang pertama ada protokol routing. Dynamic routing bergantung pada protokol routing, yaitu seperangkat aturan yang menentukan bagaimana cara router berkomunikasi dan berbagai informasi tentang topologi jaringan. Yang kedua adalah tabel routing. Setiap router menjaga tabel routing yang berisi informasi tentang jaringan yang dikenal. Langkah berikutnya dan metrik terkait. Yang ketiga ada metrik. Metrik digunakan untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan dalam dynamic routing. Setiap protokol routing memiliki metode perhitungan metrik sendiri. Yang keempat, pertukaran informasi routing. Router yang menggunakan protokol routing dinamis bertukar informasi dan BGP dan OSPF. Tujuan pertama itu ada tujuan penggunaan. Yang BGP dirancang untuk digunakan di antara organisasi atau penyedia layanan internet atau ISP yang berbeda. OSPF-nya digunakan terutama di dalam satu otonomi sistem atau AS atau jaringan lokal. Skala dan jangkauannya, BGP digunakan di tingkat global dan digunakan untuk penukaran informasi routing antar otonom sistem internet. OSPF biasanya digunakan dalam jaringan lokal atau organisasi dalam ruang lingkup yang lebih terbatas daripada BGP. Tipe informasi yang dikelola BGP mengelola informasi routing yang berkaitan dengan prefix IP atau blok alamat IP dan atribut lainnya. Ini termasuk informasi tentang jalur terbaik dan kebijakan routing. OSPF mengelola informasi tentang topologi jaringan, termasuk tautan fisik dan statusnya. OSPF tidak terlalu peduli dengan informasi jalur dan kebijakan seperti BGP. Langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan dynamic routing BGP. Pertama-tama kita membuat kerangkanya dulu. Yang pertama saya membuat router dengan menggunakan router PT Empathy yang ini. Selanjutnya saya membuat switchnya yang biasa dan PC. Nah, jika sudah membuat seperti kerangka tersebut, maka konfigurasi routernya diklik, langsung ke config. Kalau misalnya routernya itu dimasukkan dulu, ininya dimatiin, dipencet, lalu dimasukkan ini sebanyak 3 buah, langsung ke config. Ini dinamai router 1 karena pertama hostname-nya adalah router, CLI-nya, command-nya, static-nya, sama dengan router kedua.
Jika sudah memasukkan IP ke dalam router, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan IP ke dalam klien atau komputer PC ya. Jadi caranya adalah ke desktop, IP configuration, static. Nah, ini itu IP address IP versi 4, addressnya itu tentukan IP masing-masing. Terus update max-nya itu 255.255.255 karena itu untuk /24. Default gateway-nya diisi. Default gateway ini pakai static, jangan automatic karena kalau automatic itu untuk versi 6. Sama dengan halnya juga di PC kedua, PC pertama. Masukkan IP address-nya, subnet max-nya, dan default gateway. Langkah selanjutnya, jika sudah terhubung, maka kita akan mencoba mengirimkan data dari PC 0 ke PC 1. Maka akan terjadinya sukses. PC 1 ke PC 2 sukses, dari PC 1 ke PC 2 sukses. Nah, jika sudah bisa sukses, maka kita akan coba dengan simulasinya. Kita hapus dulu dari PC 0 ke PC 1. Dari PC, nah coba kita akan dulu apakah bisa. PC-nya naik di router dapat dia ke bawah, langsung ke atas. Kita switch. Apakah sukses? Sukses ya, berarti dinyatakan program ini selesai. Yang akan menjelaskan tentang dynamic routing OSPF. Pengertian routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamik ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Routing dinamik ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP atau IP protokol switch. Routing dinamik juga merupakan router protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Macam-macam protokol routing dinamik. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada OSPF atau Open Short Path Freeze. Yang ketiga ada BGP Border Gateway Protocol. Routing dinamik OSPF adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing, mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebuah istilah
Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi pengaturan network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. Kelebihannya, yang pertama, hanya memperkenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Kekurangannya yang pertama, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Sehingga konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang tersedia. Yang kedua, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan dynamic routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dari OSPF routing dan static routing adalah di mana tidak perlu memberikan IP address satu persatu kepada klien, karena cukup kita memberi IP address ke server dan dengan DHCP, maka otomatis server akan membagikan IP address kepada semua klien yang terhubung. Contohnya, kita memberikan IP kepada server di FA0 ini dan FA0 ini. Server 1 dan server 3 dan server 2 memasukkan IP-nya, maka klien akan menerima IP address-nya. Sama dengan halnya yang di network area 2. Masukkan IP address-nya ke server, maka akan memberikan IP-nya kepada si klien ini. Dan untuk network ketiga juga sama, memberikan IP address kepada server, maka akan terhubung kepada klien PC, laptop, dan smartphone. Langkah selanjutnya, saya akan mencoba mengirimkan data dari PC pertama ke PC kedua, sukses. Saya akan mencoba lagi dari laptop ke PC 4, sukses. Mengirim data dari smartphone 1 ke laptop 2, sukses. Maka saya akan memasukkan ke simulasi, akan kita run, jalan, dan sebelah kanannya jalan. Nah, dari sini jalan juga sukses. Kalau jika sudah diterima dari PC 1 ke PC 2, maka akan dikembalikan lagi